Yes, nah video kali ini aku bakal ngebuat what if jika aku jadi karakter utama di series Pokemon dari season 1 atau season pertama dari Pokemon, yaitu Indigo. Masih series Indigo, belum ke Indigo League sama Orange Island, dan ini masih berarti dari gym leadernya dulu nanti ke Indigo League. Oke. Jadi ini dia what if kalau aku jadi karakter utama. Nah, jelas di sini tuh di awal karir aku di episode pertama harusnya ya. Aku ini kan dibagiin sama Pokemon bersama Gary dan juga Green atau Leaf ya. Leaf aja kita panggilnya Leaf. Nah, si Blue ininya Blue dan cutinya Leaf. Nah, si Blue ini tuh kan milihnya tuh Squirtle. Aku kan milihnya tuh Charmander. Ya tapi Charmandernya tuh gak ada. Nah, si Blue milih Squirtle, kalau si Leaf milih Bulbasaur. Nah, misi pertama aku tuh harus nyari si Charmander. Nah, ternyata si Charmander nih terkurung di sebuah kayak sumur. Ya, dia itu ngejar Butterfree, tetapi tiba-tiba dia tuh jatuh lanjut masuk ke sumur. Ya, dia dalam keadaan luka, lanjut dia itu diselamatin sama gua, si Atsuka. Nah, setelah gue nyelamatin dia pun langsung senang dan milik gue sebagai trainer. Udah jelas, karena gue juga dari sebelumnya tuh sehari sebelum hari dipilihnya itu Charmander sama aku udah deket, jadi aku bakal milih Charmander. Nah di perjalanan aku lihat Butterfree yang kayaknya tuh dikejar sama Charmander. Akhirnya si Charmander pun ngikutin si Butterfree. Nah ternyata si Butterfree-nya ini tuh ya, berarti Butterfree-nya tuh lagi kepergian Butterfree lah ya. Ya kayak si Butterfree-nya si S lah. Nah, wah, keadaannya tuh enak betah dia liatnya. Nah, battle pertamaku ya melawan Wild Pokemon adalah melawan Pidgey di episode ketiga. Nah, di si Pidgey-nya ini tuh berhasil aku kalahkan dan aku masukkan ke dalam Pokeball. Dan berhasil jelas ya, si Pidgey. Bentar. Ada orang. Nah, lanjut. Setelah aku naik ke city-nya si Brock ya. City-nya Brock, ternyata si Blue udah selesai ngalahin si Brock. Dan si Blue ini tuh kelihatannya tuh gampang banget ngelawannya. Sedangkan si Leaf dia masih dia masih ngumpulin beberapa Pokemon. Nah, untuk Blue dia itu memang ngumpulin beberapa Pokemon, tapi dia itu juga fokus ke pertandingan. Kayak pertandingan gym gitu, dia lebih fokus ke pertandingan gym daripada koleksiin. Nah, kalau si Leaf lebih seneng koleksiin. Tapi dia masih juga fokus ke gym ya. Dia masih mau ikut turnamen aja. Nah, Nah, setelah itu aku dikasih tahu kalau mau menang banyak cari Pokemon tipe water atau tipe grass. Dan aku harus cari Pokemon itu atau enggak? Iya, aku udah kalah. Nah, tetapi setelah aku cari-cari tuh aku cuma ketemu kayak Caterpie, Hakuna, Widow, Beedrill gitu-gitu doang dan berhasil aku bantai semuanya. Akhirnya aku terpaksa cuma pakai Pidgey dan juga Charmanderku. Nah, akhirnya pertandingan pertama pun dimulai. Nah, aku pun dengan ininya gue ngelarin Pidgey yang ngepack, tetapi ya gagal. Ngebuat si Pidgey ini tuh dilempari batu sama si Geodude. Wah, nah tuh. Nah, tetapi bodohnya si Brock itu tinggal diserang sama satu hit aja. Tetapi si Brock malahan ngeluarin Bulldoze. Nah, si Pidgey pun langsung refleks terbang lah. Nah, berhasil terbang. Nah, akhirnya si S dia itu langsung nyuruh si Pidgey tiba-tiba nyuruh akrobat. Tiba-tiba si Pidgey akrobat. Nah, berhasil nge-akrobat musuh, dia pun berubah jadi Pidgeotto. Nah, diganti Pidgeotto sama si Charmander. Charmander ngeluarin Ember buat ngebakar buat ngebakar si Geodude. Akhirnya keluarin lagi si Pidgeotto langsung dia itu ngedrill pek. Nah, akhirnya kalah lah tuh si Geodude.
Ini episode 5 ya BTW. Lanjut pertandingan antara Onyx dengan itu. Pidgeot kan terbang, tetapi masih bisa ditangkap sama si Onyx. Pidgeot ngeluarin drill pad, berhasil cukup ngeefektif ke si Onyx, tapi si Onyx berhasil ancient powerin si Pidgeotto. Jadi si Pidgeotto harus kalah. Charmander keluar lah. Charmander takut ya kan. Nah, Charmander karena takut ya, dia nggak tahu mau gimana, tiba-tiba langsung dibultus. Nah, si Charmander yang terbang ya kan, dia langsung disuruh sama si ini tuh, disuruh sama gua ini tuh fire spin. Nah, kena tuh musuh fire spin, si Onyx fire spin. Kena bakar, daerah bakar tuh. Nah, si Onyx gak bisa kabur kemana-mana, soalnya jika kebakar di ini tuh bakal kena efek burn. Nah, si Charmander gue juga udah siap buat scratch musuh. Nah, tiba-tiba ada si Leaf datang. Nah, pas-pasan datang, langsung si Charmander gunakan ini tuh untuk nge-ember si Onyx kebakar. Nah, dia nggak fokus, si Onyx nggak fokus, tiba-tiba di scratch sama si Charmander. Akhirnya ya si Onyx kalah dan match pertamaku melawan Pro. Mungkin videonya tuh dari jika aku jadi karakter utama, mungkin setiap ininya tuh 10 menit ya, setiap videonya tuh 10 menitan. Oke, kita bakal langsung ke game selanjutnya di episode 6. Nah, di episode 6 nih gue ngeliat Sandshrew yang kayak lagi kesepian aja gitu loh. Gue ajak main si Sandshrew bareng si Pidgeotto sama Charmander. Nah, si Sandshrew ini tuh seneng. Nah, tapi tiba-tiba datanglah tim Rocket yang mengganggu suasana. Jadi di episode sebelumnya, di episode 1 ya kita ketemu si tim Rocket cuy. Nah, ternyata si tim Rocketnya tuh yang jatuhin si Charmander. Jadi tapi berhasil kita kalahin ya di episode 1. Nah, balik lagi nih ke episode ke-6. Ya, 6. Nah, si Sandshrew pun takut cuy, karena si Sandshrew ini tuh ternyata dia itu backstory si Sandshrew ini tuh dia itu diusir ya kan. Dia itu datang tim Rocket ngambil semua Sandshrew dan Sandslash. Nah, keluarlah si Ekans sama si Koffing. Nah, si Sandshrew yang masih takut, akhirnya si Charmander sama Pidgeot ngelawan, tetapi mereka berhasil dikalahkan. Pidgeotto berhasil dikalahkan, Charmander udah sekarat. Nah, karena melihat kegigihannya, Sandshrew pun langsung menyerang menggunakan Dig. Nah, kenalah tuh si Ekans. Si Ekans pun langsung terbang dan akhirnya gua langsung gunakan kesempatan itu untuk nge-scratch si Ekans sampai si Ekans kalah. Lanjut si Sandshrew ini tuh men-scratch si Koffing dan gue ngebakar si Koffing pakai ember dan berhasil. Lalu sebelum gue pergi, si Sandshrew nawarin diri untuk ikut ke tim gue. Iya, gue tangkap tuh Sandshrew. Gratis ya kan, Mayan. Oke, episode 7 ya kan. Nah, episode 7 ini menceritakan tentang kerajaan Nidoking dan Nidoqueen. Nah, ya ini tuh aku ketemu Nidoran yang lagi menahanin si Nidoran cewek. Nidoran cowok lagi ngelindungin si Nidoran cewek cuy dari serangan para Nidorina dan Nidorino. Maksud gue Nidorino semua. Nah, akhirnya gue ini tuh ngebantu si Nidoran bersama Nidoran yang cowok, gue ngalahin semuanya. Nah, ternyata backstory-nya tuh ya gue tahu apa yang dimaksudin sama Charmander ya. Jadi si Nidoran itu sama Nidoran cowok sama Nidoran cewek itu saking cintanya tuh, saking kan si Nidoran yang cewek itu adalah anak kerajaan, sedangkan Nidoran yang cowok ini tuh cuman bapak dari anak dari Nidorino yang lemah ya, gak ada apa-apanya, kayak orang miskin aja gitu. Nah, kan gak dibolehin tuh pernikahan antara rakyat biasa sama rakyat ini bangsawan. Nah, akhirnya mereka pun kabur dan dikejar sama Nidorino dari suruhan Nidoking dan Nidoqueen. Nah,
tiba-tiba keluarlah rajanya sama ratunya, Nidoqueen dan Nidoking. Dia langsung ngegunain ini request buat ngambil anaknya lagi si Nidoran cowok. Nah, putus asa lah si Nidoran gue salah terus, Nidoran yang cewek. Nah, putus asa lah si Nidoran yang cowok. Tapi gue nyemangatin dia dan ngebuat dia itu berhasil itu siap bertempur melawan para Nidorino. Nah, akhirnya si Nidoran bareng gue itu berhasil ngalahin bawahan-bawahannya si Nidoking dan Nidoqueen. Bertemulah kita antara Nidoqueen, Nidoking, dan juga Nidoran cewek. Nah, akhirnya kita bertarung lah semuanya. Pidgeotto, Sandshrew, dan Charmander juga ikut bertarung bersama Nidoran cowok. Nidoran cowok yang udah yang terpojok, akhirnya tiba-tiba dia berubah jadi Nidorino. Nah, Nidorino pun sekarang dia itu menggunakan Ancient Power untuk mundurin si Nidoqueen dan menjadi Sandra si Nidoqueen. Nah, si Nidoking langsung ambil si Nidoran dan juga ngesandrain dia. Gila, ini bapak macam apa cuy? Nah, sebelum si Nidoran diketek sama bapaknya sendiri, tiba-tiba si Pidgeot langsung nyelamatin si Nidoran cewek dengan sangat epic, gila. Nah, setelah diselamatkan, akhirnya si Nidoking sekalian di bulldoze sama si Sandshrew. Nah, karena ini dia hampir jatuh, akhirnya karena kesempatan itu gue nyuruh si Charmander Fire Spin dan ngebuat dia itu kebakar si Nidoking. Nah, si Nidorino dan Nidoran cewek itu berhasil kabur dan berterima kasih ke kita. Nah, dan ternyata ada beberapa lain kayak Nidoran cowok, Nidorino, Nidoran, dan Nidorina cewek lainnya akan ikut juga kabur. Soalnya kerajaan dari Nidoqueen dan Nidoking itu nggak jelas, aneh. Jadi happy ending ya kan. Nah, kalian jangan berharap gue tangkap si Nidorino ya. Soalnya dia bakal jadi happy ending. Dan ini udah lebih 2 menit dan mungkin see you in the next video guys ya. Semoga kalian senang dengan video ini dan see you in the next video. Bye.